Haji Hafid itu hanya padahal terdakwa Pak Latif itu hanya minjam uang. Hanya minjam uang. Gitu kali ya. Minjam uang kemudian nyicil. Dicicil dengan fee proyek katanya kan gitu. Itu dipanggil untuk dikonfirmasi di sidik. Tapi kenapa ketika Sodik menyatakan saya juga selain ke Pak Hafid, selain ke Pak Tias, saya juga memberikan uang ke fee proyek ini ke Pak Saudara Iqbal, jaksa. Kenapa jaksa itu tidak dipanggil? Saya pilih. Ya saya curiga begitu. Usut punya usut, Saudara Tias, Bernard, dan Yurisman ini menurut dugaan kami ini komplotan karena bukan hanya Bangkalan yang tertipu. Komplotan apa maksudnya? Penipu anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elman Hari di acara Sanasan Pemirsa. Hari ini akan pasti menarik lagi karena ini akan menegaskan dan akan menjelaskan terkait sesuatu yang banyak orang yang menyaksikan video utuh persidangan Tipikor yang menjerat yang mendakwa Bapak Bupati Bangkalan. Hari ini saya mengundang lagi Bapak Arisan sebagai salah satu anggota dari PH Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Arisan. Waalaikumsalam Pak Aliman. Ini kan menarik Pak Arisan. Banyak orang yang inbox ke saya dan juga ke di apa namanya di akun Lingkar Jatim bahwa mengoreksi terkait dengan urusan voice. Saya mencoba lewat Pak Arisan dulu kan minta bagaimana lewat mixer gitu ya. Karena itu sebetulnya Pak Arisan betul-betul ditunggu dan orang ingin tahu dan itu bentuk transparansi sebetulnya. Tapi untuk menutupi persoalan itu kita akan lebih jelas lagi nanti bagaimana penjelasan langsung oleh Pak PH Pak Bupati. Pak Arisan kemarin itu dari persidangan sejak awal sampai kemarin Pak Arisan melihatnya yang lebih menarik dan justru membuka terkait dengan urusan pokok perkara ini gimana? Yang kemarin atau sebelum-sebelumnya Pak Arisan? Yang kemarin, yang Pak Sodik, terutama yang paling ditunggu, semua menunggu ini. Makanya sidangnya paling rame kan gitu. Termasuk majelis hakim pun menunggu Sodik. Ya karena dari awal sidang, dari Pak Nono bersaksi dari pertama kali nomor 1 itu sudah mulai menyebut Sodik. Sidang berikutnya Sodik. Sudah sampai hakimnya sampai siapa Sodik ini? Sodik ini tidak tersangka lah sampai begitu kan. Pemirsa, sebelum berlanjut karena sebagaimana yang sering saya katakan ketika saya berproses dengan Bapak Arisan, maka ini harus seperti ini modelnya. Sambil merokok, sambil tenang biar katanya kalau nggak begini dia nggak cerdas. Maka mohon dimaklumi dan dipahami dan mudah-mudahan tidak mengurangi terhadap apa yang kita bahas. Pak Arisan, dari apa yang sudah menjadi kesaksian dari Pak Sodik dan juga kesaksian dari yang lain, apa yang Pak Arisan ingin simpulkan ini sampaikan ke publik terkait dengan urusan pokok perkara ini? Jadi kita lompat sedikit di sidang itu. Dari kesannya Sodik itu akhirnya hakim itu dan kita semua nih sidang itu bisa menyimpulkan bahwa dakwaan yang selama ini atau tuduhan terhadap Bupati bahwa dari proyek ini Bupati motong 10% dari seluruh proyek di Bangkalan terbantahkan. Oh gitu. Terbantahkan. Sodik dengan tegas menyatakan bahwa dia hanya menerima potongan fee proyek untuk kepentingan Bupati, bukan untuk Bupati ya. Untuk kepentingan Bupati itu hanya 4,1. Itu fakta persidangan kemarin. Iya. Artinya dulu sejak awal itu kan dikasih signal oleh Pak Pani bahwa ini kasus atas nama Bupati. Betul. Gitu. Ada penegasan di sini Pak. Ada. Jadi majelis hakim pun kemarin juga memberi peringatan kepada jaksa karena jaksa juga tidak menyertakan audit dan saksi ahli untuk menghitung kerugian ini kecuali hanya asumsi 11 miliar yang disebut itu pun juga dibantah oleh Sodik. Bahwa Sodik tetap berkeras bahwa Bupati yang untuk kepentingan Bupati dari fee proyek ini tidak diterima Bupati langsung. Jumlahnya 4,1 miliar. Yang 11 miliar dari mana? Sodik bahkan nantang kan ke jaksa penuntut umum, silahkan buka video waktu saya disidik. Saya sudah menolak. Tapi saya dipaksa memunculkan angka. Pertama 23 saya tolak, kemudian 11 terserah. Akhirnya itu konstruksi dalam logika dalam persidangan ya, fakta persidangan. Pak Arisan,
memang tidak masuk akal Pak Risang dari sekian banyak anggaran proyek yang hari ini justru disepakati bahkan diakui menjadi fakta persidangan 5-10% gitu kan. Ya. 5-10%. Ya. Artinya di sini ada mungkin pihak ketiga itu membayar 7 atau 6 atau 5 atau jangan-jangan ada yang tidak atau jangan ada yang lebih. Nah, dari ini Pak Risang, dari sini jangan-jangan apa yang disimpulkan Pak Risang tadi itu ada pemain lain ini selain Pak Sodik. Oh iya, ada pemain lain pasti, cuman kan tidak ada dalam persidangan. Kita bahas sidang saja. Oh iya, ini kan publik biar ngerti. Iya, kita bahas saja bahwa ini terbukti sudah bahwa bupati ini tidak sekorup itu kan gitu, tidak sejahat itu. Dalam konteks persidangan kemarin, iya. Jadi dan sebelumnya juga dari sidang sebelumnya sudah disimpulkan bahwa fee 5-10% itu hanya asumsi, hanya dengar-dengar dari orang. Ketika Sodik bersaksi sebagai orang yang mengatur seluruh proyek di Bangkalan, mengatur mobilisasi, mengkoordinasikan, nah itu semua bahwa itu tidak benar. Bahkan ada proyek besar yang tidak bayar sama sekali. Ada banyak, misalnya pengelolaan sampah. Pengolahan sampah di Bulu, pasar Tanah Merah, tidak bayar sama sekali. Pak Risang, ini menarik ya. Gak bayar ke Pak Bupati. Loh, kalau asumsi awalnya dari Pak Pani, jangan-jangan bayar ke yang lain ini. Nah, masalahnya yang didakwakan Bupati. Oh gitu. Tidak ada setoran kepada Bupati. Tapi pertanyaan saya ini menarik kan? Nah, kalau kepada yang lain, mudah-mudahan ada tersangka lain nanti kan gitu. Mudah-mudahan ada tersangka lain. Kalau untuk terdakwa Bupati, tidak ada ya. Tidak ada. Meskipun pada awalnya dari sekian banyak anggaran APBD dipukul rata, tidak masuk akal ketika hanya 11 miliar ya, kan gitu. Masuk akal. Dan kemana? Sekarang malah turun lagi kan? Ke 4 miliar. 4 miliar. Nah, ini kan persoalan-persoalan dan pertanyaan-pertanyaan elementer menurut saya. Dan menurutku bukan ini adalah tugas tambahan yang harus dibuktikan oleh KPK kan? Iya, sebetulnya. Dan sampai kemarin dalam dakwaannya juga tidak ada pembuktian itu kecuali hanya cangkem. Yang didakwakan berapa Pak Risang? 16 miliar. 16 miliar kepada Bupati. Ya, untuk proyek saja 11. Dalam konteks ini jaksa penuntut umum masih mampu untuk membuktikan itu hanya 4. Tidak mampu membuktikan yang 11. Jadi yang bisa dihadirkan oleh penuntut umum itu hanya 4 dari keterangannya Sodik. Keterangan yang lain tidak. Yang lain hanya asumsi. Kalau Sodik tegas. Ini Pak Risang nggak kelewat lah dalam konteks penyimpulan ini. Jangan-jangan dari saksi yang dihadirkan sebelumnya sudah ada angka-angka itu ditambah dengan Sodik. Tidak ada. Saksi yang lain sudah menyatakan dengan tegas bahwa ini asumsi. Asumsi saya tidak tahu langsung. Yang tahu langsung siapa? Sodik. Ini kan menarik, Berza. Ini kan menarik. Tapi dalam konstruksi pendakwaan yang diberikan kepada Pak Bupati ya. Artinya Pak Risang sebagai pihak masuk akal ketika menyebutkan begitu, Mirsa. Tapi ini kan semuanya masih belum selesai, masih ada persidangan. Pak Risang, yang menarik lagi terkait dengan urusan kemarin itu kan banyak tuh. Sodik yang hasil dari pengakuan dan kesaksian dari Sodik dan macam kan ini duit kemana-mana nih. Iya. Duit kemana-mana. Nah, apa yang paling menarik menurut Pak Risang? Menarik semua. Jadi dari 4,1 yang bisa dirinci oleh Sodik, dan ini Sodik menyatakan ini bukan asumsi. Bukan asumsi. Karena Sodik bisa merinci, sangat rinci. Bahkan ada transfer ke rekening ini, ke rekening ini juga itu yang bisa dirinci oleh Sodik. 1, uang 1 miliar pertama kepada mantan Kasipitsus Kejari Bangkalan, Muhammad Iqbal. Oknum APH ya. Iqbal itu. Kemudian tambah 350 juta uang rupiah. Ditambah 250 juta untuk saudara Fahad. Jadi saudara Fahad ini ngasih mobil ke Hadi. Ke Hadi, namanya Hadi. Ya. Etawa ya. Hadi Etawa. Kemudian Fahad meminta bayaran ke Sodik untuk ganti mobil yang dikasih itu. Apa sih menariknya dari yang ini kok ini yang pertama kali muncul dalam pikirnya Pak Risang? Loh begini, karena 4,1 miliar dulu ya. Ternyata ini tidak diterima Bupati. Tapi 41 miliar uang potongan fee proyek yang dikumpulkan oleh Sodik untuk kepentingan Bupati itu ternyata mengalir ke orang. Bukan ke Bupati. Di antaranya ke saudara Iqbal, jaksa yang juga mantan Kasipitsus di Kejari Bangkalan, saudara Fahad. Terus juga ada untuk cicilan mobil, 6 mobil juga di Pegadaian.
juga atas perintah Fahad dan katanya sepengetahuan Bupati katanya ya. Katanya tapi terus untuk Tias, nah di Tias ini menarik lagi. Di Tias ini jelas Bupati ini jadi korban penipuan. Oh, yang di Pak Tias yang informasi beredar kemarin adalah orangnya bapaknya. Mengaku orangnya DPD RI. ketua DPD RI. Ini sampai 3,4 miliar, tapi yang dari Sodik itu hanya dan Bupati itu 1,5 miliar. Sebelum mendalami pembahasan ini, Pak Risang, kesaksian Pak Sodik ini baik yang didalami oleh hakim atau oleh jaksa atau dari pihak sendiri dan Pak Bupati sendiri pada akhirnya itu bagaimana terhadap kesaksian Pak Sodik? Menguntungkan. Enggak, maksudnya tadi itu Pak Sodik kan atas pengetahuan Pak Bupati. Atas pengetahuan Bupati yang mobil sama yang Tias. Yang Tias. Sepengetahuan. Yang Pak Iqbal tidak tahu Bupati. Oh gitu. Tidak tahu. Karena dalam pikiran Hadi ini kemudian kan menghubungi saya setelah kesaksian ini, berarti uang saya itu diambil Iqbal katanya dia. Oh iya ya, Pak Risang dulu kan juga. Iya, PH-nya Hadi juga. Pak Risang, ini kan titik menariknya kan luar biasa. Tias menurut Pak Risang dianggap penipu. Dan Pak Iqbal menurut ini bagian dari orang yang menerima terhadap aliran duit yang dikoordinasi dikoordinasi oleh Pak Sodik. Ya. Nah, saya tadi sempat membaca salah satu media, Pak Risang, ya, bahwa Pak Iqbal ini bilang bahwa kesaksian Sodik ini ngawur. Tanggapannya? Saya lebih percaya Sodik. Oh gitu. Nah itu kan reaksi biasa dari saudara Iqbal itu, orang yang ketakutan itu tapi aja. Ini kan penyidik, ini pihak aktif loh Pak Risang. Enggak apa-apa. Itu walaupun itu sudah jadi rahasia umum, kalau kejaksaan yang waktu itu terima, cuma tidak ada yang tahu pasti. Ternyata yang mengantarkan uang itu saudara Sodik, dan saya lebih percaya kepada saudara Sodik dalam konteks ini karena dia bersumpah di depan pengadilan dan dia juga tahu konsekuensinya ketika bersaksi bohong. Dia juga sudah di BAP-nya, di sidang juga diingatkan bahwa Anda kalau bersaksi bohong ada sanksi sekian, sumpah palsu pasal sekian, dendanya sekian, ancaman pidana sekian. Sudah tahu Sodik. Tapi ini kan justru bahaya juga Pak Risang kalau memang tidak ada saksi. Apa pembuktian diberikan oleh memang Bupati ada buktinya. Enggak, dalam konteks ini dulu, dalam konteks bahwa Pak Iqbal ini menerima sekian banyak duit yang berbentuk dolar dan macam-macam ini. Sebetulnya itu tugas jaksa untuk membuktikan kalau memang 4,1 miliar itu diterima Bupati. Gitu. Kenapa kita yang membuktikan? Kan yang mendakwa Bupati terima puluhan miliar itu jaksa. Sementara saksinya jaksa sendiri, sorry ya, Sodik ini saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Saksinya jaksa mengatakan bahwa uang itu bukan untuk Bupati, tapi untuk saudara Iqbal, saudara Tias, Pak Hafid, kan begitu. Pak Risang, ini kan ini pikiran saya bukan orang praktisi hukum ya, tapi saya memperhatikan, anggap pengamat eto-eto gitu. Kalau melihat Bapak Hafid, Pak Haji Hafid, ya, hanya mendapatkan hanya seperti itu ceritanya. Itu dipanggil dan diperiksa dan di BAP oleh betul. Nah, ini ada kesaksian yang sangat luar biasa dari Pak Sodik dan rincinya sangat luar biasa. Sangat rinci. Tapi Pak Iqbal ini nggak dipanggil, bukan nggak dipanggil, pernah diperiksa dan di BAP enggak? Nah, saya juga bertanya, kenapa tidak di BAP? Nah, itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya juga sama. Itu kenapa kok tidak dipertanyakan di waktu persidangan kemarin? Ditanya, tidak perlu kita tanyakan, itu kan sudah jadi dakwaan. Oh gitu. Iya, kita terserah jaksa mau menghadirkan saksi siapa saja, itu terserah jaksa. Jaksa juga terima BAP itu juga sebelum di P21 mereka sudah terima, harusnya ada petunjuk dong dari jaksa. Ini diperiksa, tapi kenapa jaksa tidak meminta penyidik untuk memberikan pemeriksaan tambahan terhadap saudara Iqbal? Kan tidak. Ini ada apa? Ya jaksa yang tahu kenapa. Kalau Pak Risang seperti itu jawabannya akan normatif pemirsa. Tapi kalau aktivis yang melihat memperhatikan aktivis korupsi gitu ini ada tebang pilih Pak Risang. Orang sipil seperti Haji Hafid, orang sipil seperti yang lain-lain yang sebetulnya tidak begitu mengerti terhadap itu, tidak signifikan. Iya, justru ini di BAP dipanggil oleh KPK dan macam, bahkan tidak bisa enak tidur. Tapi ketika ini APH yang disaksikan justru tidak dikonfirmasi. Ini kan tebang pilih. Betul. Jadi seharusnya Haji Hafid itu hanya padahal terdakwa
Pak Latif itu hanya minjam uang. Minjam uang. Hanya minjam Oh, uang. gitu kali ya. Minjam uang kemudian Nyicil. dicicil dengan fee proyek katanya kan gitu. Itu dipanggil untuk dikonfirmasi di sidik. Tapi kenapa ketika Sodik menyatakan saya juga selain ke Pak Hafid, selain ke Pak Tias, saya juga memberikan uang ke fee proyek ini ke Pak Saudara Iqbal, jaksa. Kenapa jaksa itu tidak dipanggil? Tidak pilih. Ya saya curiga begitu. Iya. Tuh, ayo kopi dulu. Pasti. Kopi dulu. Ini menarik pemirsa. Menarik. Ini bukan dari mulutnya Pak Arisang sebagai pihak mungkin. Tapi dari fakta persidangan ini. Tapi kalau saya mencoba untuk memakai kesimpulan publik, apalagi aktivis, KPK ini tebang pilih. KPK ini tebang pilih. Dan jaksanya juga. Karena itu kan berkas itu sebelum disidangkan diserahkan ke jaksa untuk diperiksa. Kenapa dia jaksa itu membiarkan tidak memberikan petunjuk ke penyidik untuk memeriksa Saudara Iqbal untuk mendapatkan kebenaran material kan begitu kan? Oh, jangan-jangan memang ada lanjutan ini. Jangan-jangan. Mudah-mudahan ada. Oke, Pak Arisang, ini kayak yang ke Iqbal ya. Ya. Kalau yang ke Pak Tias, ke Pak yang lain-lain, ini kan juga menarik menurut Pak Arisang. Ya. Ini berapa yang diterima Tias ini? 3,4 miliar. 3,4 miliar. Yang dari Bupati itu 1,5 miliar melalui Sodik dan Bupati langsung. Jadi dari Sodik itu kalau tidak salah 1,1 miliar, dari Pak Bupati sendiri itu 300-an, pokoknya 1,4. Terus dari kontraktor yang ingin kerja proyek itu 1,4. Diterima Tias itu 3,4 miliar. Itu tahun berapa ya Pak Desa? Tahun 2021 kalau 2020 nggak mungkin itu. Sampai sekarang proyeknya tidak ada, dan usut punya usut Saudara Tias, Bernat dan Yurisman ini menurut dugaan kami ini komplotan, karena bukan hanya Bangkalan yang tertipu. Komplotan apa maksudnya? Penipu anggaran. Karena ada di Blitar itu seorang ibu-ibu itu tertipu juga 13 miliar oleh komplotan ini. Ya, oleh Tias, setor uangnya ke Tias. Oh gitu. Orang Surabaya Tias ini. Waduh, kalau begitu banyak korban, Mbak Desa. Banyak, ada katanya Blitar, Lumajang sama Bangkalan. Dan korbannya bukan orang biasa, justru Bupati, ada yang wakil bupati melalui wakil bupati. Pak Risang sebagai praktisi hukum, ketika melihat ini atau APH, aparat penegak hukum, untuk memberantas untuk melakukan penegakan hukum, orang-orang semacam ini kan sebetulnya kan tidak bisa dibiarkan liar, tidak bisa kasih biar tidak banyak korban lagi kan gitu Pak Risang. Ini yang harus nanggung uang tidak kembali, dan ini yang menanggung pidananya ini adalah Bupati Bangkalan. Enak saya Tias, mulutnya itu ngomong itu sudah ditransfer ke Bernat, ada bukti transfernya. Loh, ini komplotannya, ya iyalah, memang dibuat begitu seolah-olah Tias ini penipu yang tertipu, seolah-olah playing victim lah dia itu, gitu. Terus komplotan. Nama Bang Nyala dalam konteks ini? Saya yakin dia hanya sekedar kenal saja, dibawa-bawa, Tias bawa. Mungkin untuk Bang Nyala itu biar lebih percaya. Setiap hari biasa terima proposal. Orang terima proposal foto mungkin sudah terbiasa. Mungkin Bang Nyala tidak tahu kalau di bawahnya dia itu bermain atau dia dimanfaatkan oleh orang yang mengaku orangnya Nyala si Tias ini. Menurutku kalau saya sebetulnya dulu pernah punya kontak dan sering berkomunikasi dengan Bang Nyala. Tapi setelah menjadi ketua DPD BRI kita sudah lama. Karena namanya sudah dicatut begini, menurut saya Bang Nyala tidak akan diam ini mestinya. Seharusnya begitu, cuma masalahnya di Tias di sini tidak nyebut-nyebut nama Bang Nyala sama sekali. Di sini sama sekali tidak. Dia kan mengaku kemarin Pak Isang, mengaku staf. Enggak ada. Ini Bernat ini orang Sorong. Orang Sorong sini pekerjaannya tidak ada, tidak punya pekerjaan dia. Pada saat kemarin saya sempat melihat di video Sandasan, di video Lingkar Jatim itu untuk Bapak Hafid, Pak Hakim bilang kembalikan itu ya, karena ini uang negara. Ya, kamu aman, kembalikan, dan rumah itu menjadi milikmu. Ya betul, begitu memang. Nah, untuk ke Tias Pak Hakim apa bilang? Sama, suruh kembalikan. Seharusnya untuk Iqbal juga kembalikan. Pak Risang, ini kan kalau Pak Hafid dan Pak Tias ini kan bukan terdakwa, gitu kan? Hanya status saksi. Bukan ya. Ketika ada perintah hakim semacam itu, untuk eksekusi dari perintah hakim itu gimana biasanya, Pak Risang?
ya nanti kan ketahuan aliran uang itu kemana, kan bisa dieksekusi oleh jaksa. Kalau hakim mempertimbangkan bahwa uang itu ada di saudara Hafid sekian, uang itu di saudara Tias sekian, ya akan dieksekusi, diminta kan. Kalau tidak, ya ada pertanggungjawaban pidananya terhadap saudara Tias untuk dikembangkan kan. Katanya jaksa itu kan setiap kali sidang akan melaporkan semua perkembangan sidang ke penyidik. Yang menjadi tugas penyidik untuk mengembangkan nanti. Kalau dari kita juga akan melaporkan berbeda nanti kan gitu, karena ini dibebankan semua ke terdakwa. Enggak begitu, termasuk untuk saudara Iqbal itu mau membantah mau enggak, ya sudah kembalikan, karena sampai saat ini faktanya ya di dalam persidangan uang itu mengalir 1.350 ke kantongnya saudara Iqbal kan begitu. Yang oknum kejaksaan. Iya. Dan itu sebetulnya aneh Pak Risangnya, apa namanya, urusan kasus Etawa. Iya. Berapa? 1,350. Bukan 3. Bukan, 1,350 juta. Yang ke Pak Iqbal. Nggak lebih dari itu. Kalau kesaksian Sodik hanya itu, kita nggak boleh lebar lagi. Oh gitu ya. Iya. Walaupun kita rahasia umum juga tahu, cuman kan nggak boleh lebar. Karena kemarin Pak Risang kan sempat nge-share apa? Ya. Nge-share podcast kita dulu gitu ya. Cuman yang dalam persidangan ya segitu, ya sudah kita di situ aja. Artinya kalau nanti seumpama gaya KPK yang sebelumnya itu adalah bagaimana ketika ada pintu masuk dan mengembang kemana-mana, bisa saja ada yang lain kan? Loh, ya harusnya ada dong, termasuk uang yang 1 miliar yang katanya diterima saudara Fahad itu. Nah iya. Itu juga kalau itu 9 orang ini dinyatakan terbukti memberi, berarti Fahad juga terbukti menerima. Nah, maksudnya konstruksinya kan begini Pak Risang. Kalau yang hanya menjadi fakta menjadi kesaksian Bapak Sodik kemarin 1,3 yang diterima untuk Pak Iqbal. Kalau ini didalami dan ditelusuri KPK dengan gaya KPK yang kita tahu. Oh iya, pasti terbongkar. Artinya tidak menutup kemungkinan oknum ini tidak hanya bermain kasus dalam konteks ini saja kan Pak Rizal? Betul. Jadi ketika kerugian itu tidak klop, KPK biasanya itu akan mengembangkan lagi. Kemana uang ini kan begitu. Kalau itu memang hakim nanti mempertimbangkan bahwa itu tidak dinikmati. Ingat ya, prinsip kerugian negara itu yang dinikmati loh. Yang dinikmati. Bukan yang diberikan loh. Diberikan ke Erwin, itu kan belum tentu dinikmati bupati. Diberikan ke Pak Nono, diberikan ke Iqbal, diberikan ke Fahad, itu kan tidak dinikmati bupati. Harusnya bisa dikembangkan. Dan pasti ketemu. Kita ingat kemarin pejabat pajak itu, iya, itu ketemu semua. Kalau KPK mau ketemu. Pak Rizal, ini bukan andai-andai. Ini apa namanya, contohnya dari kasus Pak Bupati. Ya. Pak Bupati sendiri kasus awalnya kan hanya asesmen. Tapi sampai ke fee proyek gitu kan. Melebar ke fee proyek. Kalau ini diseriusi oleh KPK, melebar ke calo proyek. Enggak, yang di Iqbal lah maksud. Oh gitu. Calo proyek. Ke calo proyek, calo jabatan, kasus. Oh iya, kasus jual beli kasus, jual beli kambing. Artinya itu tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup, dan kita berharap kita akan kejar lah. Kita akan kejar lah ini supaya sekalian Bangkalan ini tuntas. Pak Risang sebagai PH Bupati dan apa yang Pak Risang tadi jelaskan itu kan ini dalam rangka membela hak hukum Pak Bupati, iya, gitu kan? Iya betul. Nah kalau Pak Bupati tidak menerima dan tidak menikmati gitu ya. Kenapa harus ikut bertanggung jawab? Ini loh kesaksiannya ada ke Pak Iqbal dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kepentingan Bupati, apakah menunggu dengan ikhlas, menunggu dengan sabar bahwa ini nasib KPK, bagaimana kemauan KPK, atau ada langkah lain dari pihak? Karena ini tidak. Menurut saya kan ini kan Pak Rizal, merugikan Pak Bupati. Baru terungkapnya kan setelah dalam sidang. PH ini kan baru membela itu, bisa aktif melakukan pembelaan itu ketika dalam persidangan. Ketika dalam penyidikan kita pasif. Kan semua pasif. Hak kita itu bertanya, menggali itu dalam persidangan, dan sekarang sudah tergali. Jadi sudah sepatutnya yang semula itu bupati yang menikmati dan segala macam, karena sudah terungkap. Sudah jadi hak KPK, karena KPK itu bertanggung jawab pada penyidikan dan dakwaannya. Kalau dakwaannya dia sekian, kalau kurang, ya sudah harus tanggung jawab, dikejar dong kekurangannya itu. Ada di mana uang itu?
Dan itu menjadi tugas dari PH untuk bagaimana seluruh hak-hak hukum Pak Bupati yang merasa dirugikan itu menjadi tugas dan anunya PH untuk membela kan Pak Isang? Betul. Nah, kalau semacam itu saya tanyain ya. Bisa nggak terkait dengan urusan pembelaan terhadap hak hukum Pak Bupati dalam sidang itu PH mengusulkan kepada hakim, memerintahkan kepada jaksa agar orang-orang ini yang sekarang belum tersentuh itu dilakukan langkah-langkah hukum? Tidak bisa. Oh, Hakim gitu. pun tidak bisa. Ini periksa jadi tersangka nggak bisa. Nggak Itu bisa, ya? sepenuhnya adalah hak Meskipun dari PH itu jaksa. meskipun itu terkait dengan urusan hak hukum Pak Bupati. Itu hakim pun tidak bisa, memerintahkan tidak bisa. Kecuali dimasukkan dalam penetapan dan dalam putusan kan gitu. Cuman itu hampir tidak pernah terjadi. Itu sepenuhnya adalah hak dari jaksa. Pak Risang, berarti PH itu kewenangan dan tugasnya terbatas dong kalau begitu. Tapi kan sudah diungkap bahwa siapa saja yang harusnya bertanggung jawab secara hukum di sini, yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan dakwaan terhadap bupati ini. Ternyata bupati ini tidak menikmati orang, yang menikmati orang ini itu akan dikembalikan kepada jaksa untuk dikembangkan. Kalau tidak dikembalikan, ya PH akan berusaha melaporkan lain kan. Oh gitu. Sekaligus untuk membersihkan nama bupati yang sudah tercemar seolah-olah bupati ini betul-betul seluruh proyek di Bangkalan ini potong 10%. Padahal faktanya tidak. Artinya tugas PH itu salah tempat ketika mengusulkan itu di persidangan. Iya, salah tempat yang tidak bisa. Dan PH itu bisa saja melakukan pembelaan hukum terhadap klien di luar persidangan kan? Bisa ya. Bisa. Atas nama PH. Iya, atas nama klien. Iya kan kuasa saja ya. Atas nama klien karena sudah ada pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada terdakwa, tapi itu justru menurut kacamata dari PH itu sebetulnya tidak pantas untuk dibaharkan kepada terdakwa. Dan itu juga hakim juga mengamini. Apa yang akan dilakukan PH kalau dalam konteks ini nanti? Dalam konteks Tias, Pak Iqbal dan siapa ini? Nanti setelah putusan muncul, sudah dibuatlah putusan PH ini. Kita lihat pertimbangan hakim. Ada enggak di situ pertanggungjawaban pidana terhadap orang lain? Kan gitu. Oh gitu. Nah itu kita akan minta pertanggungjawabannya. Rekan menunggu rukyat gelur rekan dia. Oh ya harus begitu karena baru putusan itulah finalnya kan begitu. Ya. Kalau sidang ini kan masih berjalan karena hakim juga kemarin kecuali jaksa bisa menunjukkan bukti lain bahwa bupati terdakwa ini betul-betul mengkorupsi 11 miliar. Tapi sampai saat ini belum yang baru dibuktikan bisa kita terima saat ini adalah 4,1 miliar kan begitu. Pak Risang, kan kalau sebelumnya kan kurang lebih yang saya ingat itu 170-an saksi. 170 total. Jangan-jangan nanti ada di saksi-saksi sekian banyak ini. Nah, kita tunggu, masih ada 30 saksi lagi. Oh, yang mau dipanggil. Masih ada 4 kloter saksi. Jadi ada yang eselon 3, eselon 4. Nah, ini untuk itu kita pertandingkan dengan kesaksiannya Pak Nono. Gitu. Kalau yang untuk kesaksian Pak Erwin kan kita sudah tahu ini dari yang 8 orang kemarin bahwa Pak Erwin ternyata juga selain terima uang bupati juga sering ngamen kan gitu kan. Bahkan informasi lagi cuman nggak ada dalam BAP dalam persidangan bahwa dia juga motong uang iklan untuk median gitu kan. Itu kan nggak ada tapi di BAP. Itu sudah dalam persidangan kemarin. Yang menarik yang sebelumnya yang menarik kemarin itu kan yang diceritakan barusan ini. Saya sebetulnya ingin memastikan bahwa menjadi rahasia umum gitu. Ya, rahasia umum. Menjadi rahasia umum dan menjadi bisik-bisik tetangga dari sekian banyak, apalagi ya teman-teman dinas dan para pejabat itu memang banyak yang justru risih dengan gaya-gaya oknum gitu ya. Gaya-gaya oknum APH yang justru ya menakut-nakuti atau ini dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang sering saya dengar. Meskipun itu tidak bisa dibuktikan secara hukum, Mbak Nisa. Betul. Baru di sidang kemarin. Makanya menurut saya ini saya minta kepastian karena Pak Risa ini di samping memang sebagai lawyer juga ada jiwa aktivisnya, Risa. Meskipun sendiri dulu waktu urusan PDAM dia ribut. Lah ini loh untuk bagaimana agar semuanya tenang gitu ya, tidak diusik oleh gaya-gaya oknum-oknum yang begitu. Iya. Ini apa yang ingin meyakinkan antara masyarakat langkah PH ketika sudah mengetahui semacam ini. Jadi gini, ini momentum ketika
ketika kejaksaan sedang melakukan bersih-bersih pasca kasus pungli di Kejaksaan Negeri Madiun. Nah, ini kan momentum juga bahwa di Bangkalan juga gitu. Ya kita nanti minta untuk Jaksa Agung untuk juga bersih-bersih juga di Bangkalan. Terkait walaupun yang lama dan berikutnya begitu. Pasti itu. Oke, Pak Risang, ada lagi yang ingin berbagi cerita dari perjalanan kemarin? Jadi kesaksian kemarin itu kita sangat puas. Jadi kesaksian Pak Sodik terutama itu cukup sangat memuaskan kita karena akhirnya bisa terbantahkan bahwa dakwaan terhadap Bupati bahwa Bupati ini memotong fee proyek ini 10%, 5-10%, dan total yang dari 230 juta itu yang dipotong oleh Bupati adalah 11 miliar, dibuat minimal 5% kan. Ternyata setelah dikonfrontir dengan orangnya langsung yang memotong, yang menagih, yang pengepulnya itu ternyata hanya 4,1. Itu yang cukup memuaskan kita dalam sidang kemarin itu, dan tinggal kita membantah nanti kesaksian dari saudara Yoyo Ishak Sudibyo yang mengatakan bahwa untuk kepala desa itu kalau ada di BAP-nya dia itu potongan 5-10% langsung kepada Bupati, tinggal membantah itu. Tinggal membantah itu aja. Apakah itu benar atau tidak? Ya. Jangan-jangan itu juga mendapatkan informasi. Ya, jangan-jangan karena memang dia ngomong itu, Pak Yoyo juga ngomong itu asumsi saya karena rahasia umum. Rahasia umum. Bupati ini juga didakwa berdasarkan rahasia umum saja. Kan gitu. Ini menarik Mirza, karena perjalanan kasus Bupati ini ditunggu dan dilihat banyak orang, khususnya masyarakat Bangkalan, dan Bangkalan ini sudah kasus yang kedua dalam konteks KPK sebetulnya. Dan kasus nasional menurut Majelis Hakim kemarin itu menyampaikan bahwa kita tidak main-main karena ini sudah jadi perhatian nasional, sampai KY turun tangan, Komisi Yudisial turun tangan, memperingatkan majelis juga, itu majelis yang menyampaikan bahwa ini jadi perhatian nasional, bahwa kami juga sudah dipanggil, bukan diperiksa, dipanggil. Apa yang masalahnya? Tidak tahu, tapi gitu. ya jadi hakim yang menyampaikan, saya tidak tahu kenapa. Kita juga sudah ditanya-tanya KY, ditanya-tanya KY, diperingatkan oleh KY. Jadi kita tidak main-main di sini kan gitu. Pak Risang, sebelum berakhir, dari tadi itu penjelasan Pak Risang kan, ini bahasa saya bukan bahasa Pak Risang. Pak Risang takutan kan masih Pak Risang kan, bahasa saya, kesimpulan saya ini KPK kurang profesional. Saya melihat gitu ya. Kurang profesional dalam konteks khususnya Pak Iqbal. Karena ini tidak diperiksa dan tidak dipanggil. Justru Haji Hafid itu seperti itu, justru diperiksa dan lain sebagainya, dan suruh kembalikan lagi. Untuk yang belum bisa dibuktikan oleh jaksa KPK dari sekian angka-angka itu, Pak Risang PH dalam konteks ini mau mengejar untuk dibuktikan atau mau dibiarkan begitu saja? Silahkan jaksa membuktikan. Sampai sidang kemarin jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya bahwa Bupati ini memotong fee 5-10%. Belum bisa dibuktikan. Mereka hanya mengasumsikan angka saja. Hanya asumsi angka. Kalau soal Iqbal itu mungkin kelalaian KPK. Dan juga dalam tanda kutip ketidakprofesionalan juga. Lalai ini akibatnya tidak profesional. Kenapa semua dipanggil yang menerima uang? Kenapa saudara Iqbal tidak dikonfrontir juga dengan dipanggil dan disidik? Apakah ada aturan? Saya tidak tahu. Untuk memeriksa seorang jaksa itu harus bagaimana kan gitu. Tapi kalau KPK kan anti justru KPK itu justru yang menjadi sasaran utama adalah penegak hukum dan juga pejabat negara. Betul. Saya yakin, masih berkeyakinan itu memang disisakan sama KPK. Oh gitu. Mudah-mudahan khusus yang ini memang disisakan kan gitu. Artinya persoalan korupsi di Kabupaten Bangkalan masih panjang. Belum selesai. Ini masih belum selesai. Masih 20%-an ya. Masih 20% ini. Masih kecil. Kata saya itu dari awal podcast sama Pak Aliman di sini. Ini terlalu kecil. Proyek-proyek yang tidak berguna di Bangkalan itu banyak. Yang dikorupsi. Gedung DPR itu gak ada gunanya, itu gedung 60 miliar itu enggak berguna kan itu kan. Kalau di podcast kemarin yang dulu 2 tahun yang lalu terbukti BUMD. Itu cuma belum gitu ya. Belum. Pak Risang, meskipun Pak Iqbal sudah membantah bahwa Pak Sodik dianggap ngawur, ini nggak ada implikasi ya secara hukum, Pak Risang? Iya, belum.
Tapi keterangan Sodik itu di muka persidangan di bawah sumpah itu layak harus kita percayai, kan gitu. Enggak, maksudnya karena memang Pak Iqbal ini tidak dijadikan bagian dari orang yang terperiksa. Nah, makanya itu mudah-mudahan nanti ada sisa yang dia menyusul. Oh, gitu ya. Dalam pemeriksaan Artinya berbeda. beliau itu melakukan pembelaan hukum dirinya lewat media itu sah-sah saja Pak Rizal. Ya, wah, itu tanda-tanda dia ketakutan. Oh gitu. Oh iya. Oh, mau kasih apa aja. Pemirsa, Pak Arisang ini informasinya bagian dari Habib. Kalau melihat dari wajahnya memang ada keturunan ke sana. Tapi sudah diisbat nggak sebagai Habib Pak Arisang? Oh enggak, paling kakek nenek saya dulu cuma jual minyak wangi mungkin di sini. Iya, kenapa tenenye berarti? Iya. Biar saya intermisu. Ada yang ingin ditegaskan lagi Pak Arisang? Enggak ada, cukup mudah-mudahan saudara Iqbal diperiksa dalam kasus lain. Tias. Oh, Tias ini nanti kita akan laporkan lagi. Mudah-mudahan ada korban yang melaporkan Tias ini. Melaporkan Tias ini mau ke Polda Jatim atau ke Mabes Polri atau ke KPK juga. Karena Pak Arisang sudah yakin bahwa Tias dan komplotannya Ini adalah penipu. Oke. Itu Pak Arisang aja? Ya, siap. Pemirsa, demikian ya hasil pendalaman dari sidang kemarin, karena di video utuh 5 part ya kemarin itu mungkin banyak yang belum menonton secara utuh, dan karena Suaranya ya kurang bagus, bisa ditutupi dengan penjelasan Pak Arisang tadi. Mudah-mudahan kita tunggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.